Tanggulin tersenyum dan berkata, "Yang mulia jenderal, apakah menurut Anda saya bodoh? Katakanlah saya terlihat seperti orang yang terbelakang mental. Pada saat ini, maukah Anda memberitahu saya tentang kredibilitas? Bersikaplah realistis, ambil tas parasut dan taruh di pesawat, minta staf Shen untuk memberi saya tumpangan, dan setelah saya merasa aman, biarkan dia pergi dengan parasut. Saya percayalah bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya kembali. Tak perlu dikatakan, sekarang Anda hanya dapat memilih untuk mempercayai saya atau melihat saya mati bersamanya." Shen Xing gemetar dan tersedak, kakinya benar-benar lembut, mengandalkan kekuatan Tanggulin untuk berdiri tegak. Shen Yu mengepalkan tinjunya dan memandang Tanggulin dengan dingin, "Kamu sebaiknya berdoa agar masa depan tidak jatuh ke tanganku." Tanggulin berkata dengan santai, "Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang harus aku katakan sekarang?" Shen Yu berteriak dengan tajam. "Menyingkir dan biarkan mereka naik ke pesawat." Tanggulin membawa Shen Xing, di bawah perhatian semua orang, naik ke Tianxiang 7TN. Tanpa terburu-buru menutup palka kokpit, dia berkata dengan lemah, "Mungkin, kita bisa menggunakan metode lain. Nanti saya akan meminta staf Shen untuk mengirim saya kembali ke Pulau Iblis. Lalu biarkan dia terbang kembali ke pesawat. Jadi, Anda juga. Tidak ada ruginya. Saya mendengar bahwa Tianxiang 17 dapat dilengkapi dengan sistem kendali jarak jauh. Saya tidak tahu apakah yang ini ada di dalamnya. Saya tidak ingin pesawat terbang kembali dengan sendirinya. Jika ada, saya sarankan Anda untuk menghapusnya. Kalau tidak, kamu mengerti." Shen Yu hanya merasa bahwa pemuda di depannya seperti tongkat adonan goreng tua, mempertimbangkan semuanya dengan sangat hati-hati. Tidak ada sistem remote control yang terpasang," ucapnya dingin. "Baiklah, kuharap kau tidak berbohong padaku. Jika kau benar-benar peduli dengan adikmu." Pesawat itu sudah diaktifkan, dan palka perlahan menutup, mengisolasi semua yang ada di luar. Tanggulin membungkus rumput biru perak di sekitar Shen Xing, membiarkannya duduk di kopilot, dan dengan terampil memanipulasi tombolnya Tianxiang 7TN tiba-tiba melaju di landasan pacu dan naik ke langit yang sudah gelap gulita. Shen Xing menyaksikan dengan ngeri pada kontrol pesawat Tanggulin yang tak tertandingi. Ketika pesawat meninggalkan pangkalan resimen Angkatan Laut Utara, air matanya tidak bisa menahan untuk tidak menetes lagi. Meninggalkan pangkalan resimen Angkatan Laut Utara berarti takdirnya sepenuhnya dikendalikan oleh pemuda di depannya. Saat ini, dia benar-benar melihat penampilan Tanggulin dengan jelas. Dari samping terlihat bulu mata yang panjang, wajah yang tampan, dan mata yang jernih. Jika dia hanya melihatnya dari luar, dia tidak bisa membayangkan bahwa ini ternyata adalah gangster pemberani. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah dunia yang melihat wajah. Ketika Shen Xing melihat penampilan Tanggulin dengan jelas, dia menemukan bahwa getaran dan kemarahan di dalam hatinya tidak begitu parah. Maukah kamu membunuhku?" tanya Shen Xing. Tanggulin tersenyum sedikit, "Apakah kamu tidak takut mati?" Mata Shen Xing meletus dengan amarah, "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuhku sekarang. Kamu tidak dapat bertahan hidup." Tanggulin berkata, "Selama saudara perempuanmu tidak melakukan hal-hal bodoh, mengapa kamu ingin membunuhmu? Aku tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan kamu. Oke, duduk saja." Di bawah kendali Tanggulin, kecepatan ke-17 Tianxiang didorong ke ekstrim, 30 km dalam sekejap. Pesawat itu turun perlahan dan hendak memasuki jangkauan Pulau Setan. Shen Yu benar-benar peduli dengan keselamatan saudara perempuannya, dan tidak menyerang atau mengendalikannya. Tanggulin menarik joystick, dan pesawat itu terbang ke udara lagi, menggambar busur indah di udara, dan terbang lagi ke arah resimen Angkatan Laut Utara. "Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan untuk membiarkan aku terbang sendiri?" Shen Xing menatapnya dengan heran. Tanggulin berkata, "Tentara tidak bosan menipu, apakah Anda mengerti? Anda masih staf tempur." Saat berbicara, pesawat telah melewati jarak 30 km lagi. Tanggulin mengambil kembali kaisar perak birunya, kencangkan sabuk pengamannya. Yang disebut tas payung itu karena Tanggulin dengan sengaja membuat bingung Shen Yu dan membuat Shen Yu berpikir dia tidak begitu akrab dengan pesawat terbang. Shen Xing telah menyadari sesuatu dan buru-buru memasang sabuk pengamannya. Tanggulin tersenyum tipis, perbukitan hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan mengalir lama. Kita akan punya waktu nanti. Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya dan menepuk perut Shen Xing. Shen Xing hanya merasakan aliran panas, dan kekuatan rohnya yang tertutup kembali. Pada saat berikutnya, Tanggulin sudah mengetuk tombolnya, dan kursi kopilot langsung keluar dari pesawat. "Brengsek! Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Shen Xing berteriak dan terangkat ke udara.
Mendengar suaranya yang mengancam di kejauhan pada saat itu, Tanggulin hanya tersenyum, mengendalikan akselerasi 17 momen Tianxiang dan langsung menuju ke Pulau Iblis. Pesawat itu masuk ke Pulau Setan dan mendarat perlahan. Yang ketiga. Ini sudah pesawat ketiga yang diperoleh Tanggulin. Tapi kali ini tidak bisa dikonversi lagi, ini pesawat lengkap. Ketika pesawat mendarat dengan mantap di tanah, Tanggulin terkejut melihat bahwa selain mimpi buruk lama dan lelaki tua yang hancur itu, ada lelaki tua tinggi lainnya. Ketika menghadapi Shen Yu dan tentara resimen Angkatan Laut Utara, Tanggulin selalu bisa mengendalikan situasi, tetapi ketika dia turun dari pesawat dan melihat mata ketiga iblis tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam hatinya. Perasaan indah muncul secara spontan. Papa, papa, papa. Setan tua itu bertepuk tangan, ya, tidak buruk. Saya akhirnya berhasil. Tanggulin memandangi setan mimpi buruk tua itu, saya melakukannya, biarkan teman-teman saya pergi. Mimpi buruk setan tua itu mengangkat bahu. Tidak masalah, orang tua itu selalu menghitung. Mulai sekarang, aku akan melepaskan pasanganmu. Tanggulin tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka Old Nightmare akan begitu mudah diajak bicara. Dia buru-buru bertanya, di mana mereka? Mimpi buruk tua itu tersenyum, aku membiarkannya ditelan. Oh, izinkan aku memperkenalkanmu, ini si pemakan tua. Lihat, aku telah menyiksa kalian semua. Setelah sekian lama, dia tidak bisa lagi menahannya. Kemudian, teman-temanmu sudah menjadi miliknya. Kamu. Tanggulin memelototi mimpi buruk lama, wajahnya penuh amarah. Melahap iblis tua itu berkata dengan suaranya yang serak, jangan khawatir, aku tidak sekejam dia. Aku bahkan tidak repot-repot menggunakan narkoba, seperti 3 metode penyalahgunaan. Persyaratanku tidak tinggi, selama kamu bisa melakukannya. Saya biarkan mereka pergi. Tanggulin segera menjadi tenang setelah kemarahan singkat. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Dia sudah lama menduga bahwa setan tua ini tidak akan dengan mudah melepaskan dirinya dan teman-temannya. Dia memandang iblis tua yang melahap dengan dingin, lalu apa yang kamu ingin kami lakukan? Mata iblis tua yang melahap tiba-tiba menunjukkan antusiasme. Jangan lakukan apa-apa, aku hanya memiliki satu hobi dalam hidupku, dan itu adalah makan. Mereka menyuruhku untuk melahap iblis tua itu. Selama kau makan semua makanan yang kuberikan padamu, aku akan membiarkanmu pergi. Makan? Ekspresi Tanggulin langsung menjadi aneh. Apakah ada hal yang sesederhana itu? Untuk berbicara tentang keahliannya, pikiran pertama Tanggulin tidak pernah dipalsukan, tetapi makan. Meskipun dia berbakat untuk menempa, dia masih hanya seorang master tempa level 6, dan master tempa di atas level 7 lebih baik darinya. Tetapi ketika berbicara tentang makan, Tanggulin benar-benar tidak berpikir berapa banyak orang yang bisa lebih baik daripada dirinya di benua Douluo. Oke, makan apa? Tanggulin menatap iblis tua yang melahap itu. Iblis pemakan tua melangkah keluar untuk menghubunginya, dan kemudian meraih bahu Tanggulin, sosoknya melintas, dan dia menghilang di tempatnya. Iblis tua yang melahap dan Tanggulin pergi, dan iblis tua yang hancur memandang iblis tua mimpi buruk, anak ini sepertinya telah memecahkan rekor. 3 bulan dan 6 hari, dia berhasil menyeberangi laut, menyelinap ke resimen Angkatan Laut Utara, dan berhasil kembali dengan menerbangkan pesawat. Setan mimpi buruk tua mengangguk, mematahkan jari-jarinya, tampaknya ini memecahkan rekor. Orang pertama dalam 1500 tahun. Pria gemuk kecil itu juga menyeberangi laut, tetapi dia terbunuh dalam hitungan detik sekarang. Biar aku yang mengatur ulang untuknya. Tapi itu normal. Tanggulin ini layak menjadi kapten. Iblis tua mematahkan jari-jarinya dan berkata, kita harus memikirkan sesuatu dengan lebih cepat dan menyiksanya dengan baik. Dia dalam kondisi yang sangat baik, dan daya tahannya jauh lebih kuat daripada seorang guru roh biasa. Tidak buruk, saya paling menyukai level abnormal ini. Kita harus mencari tahu di mana kelemahannya. Mimpi buruk lama mendengus, kamu adalah manusia paling rendah. Hancurkan iblis tua, ikuti saja kamu. Itu manusia. Hancur, kamu bilang dia melahapnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membawanya? Mimpi buruk tua itu bertanya. Iblis tua itu menggigil tajam, menelan orang itu, benar-benar menjijikkan, jangan sebutkan apakah usahanya akan berhasil. Ketika mata Tanggulin berubah, Tanggulin sudah berada di dalam hutan saat matanya menjadi jernih kembali. Tentu saja, di lembah, hutan penuh dengan kehidupan. Bab 832 melahap iblis tua itu. Setiap kali dia lewat di sini, Tanggulin memiliki semacam kembali ke srek perasaan kuliah. Saya sangat merindukan hari-hari ketika saya masih kuliah.
Meskipun mereka juga sangat keras dalam berkultivasi pada saat itu, setidaknya tidak ada siksaan yang dialami tubuh dan pikiran pada saat bersamaan. Setelah akhirnya berhasil melewati bagian depan, bagian belakang disambungkan kembali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat iblis tua yang melahap ini. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Yang paling dikhawatirkan Tanggulin adalah situasi rekan-rekannya. Dia telah lama terpisah dari semua orang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia bahkan tidak tahu apakah teman-temannya masih hidup. Sebagai kapten, dia memimpin semua orang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelatihan militer. Jika terjadi kesalahan, dia terikat tugas. Pemakan tua melepaskan tangan yang meraih Tanggulin, suaranya dalam dan dalam, bahkan dengan sedikit gema di hutan. Jangan khawatir tentang teman-temanmu, kamu hanya perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jangan khawatir, pria mimpi buruk itu tidak akan melakukan apapun kepada mereka tanpa perintahku. Mereka semua suka menyiksa orang, tapi aku tidak suka rasa tingkat rendah seperti itu. Hanya iblis mereka yang belum dewasa yang akan menggunakannya. Anda bisa mengikuti saya dan hidup akan jauh lebih baik. Tahukah Anda mengapa gelar saya Devour? Hidup lebih baik? Ekspresi wajah Tanggulin tetap tidak berubah, tetapi dia diam-diam memfitnah di dalam hatinya. Pada awalnya, dia benar-benar percaya pada kehancuran iblis tua, tetapi dengan dosa yang dideritanya ketika dia menyerap aura kehancuran, ditambah dengan kejadian selanjutnya, bagaimana mungkin dia tidak memahami dasar-dasar kehancuran iblis tua dan iblis tua mimpi buruk? Ini grup. Karena orang di depannya ini juga salah satu iblis tua, seberapa jauh lebih baik dari mereka? Itu hanya menyiksa dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain, dia tidak banyak bicara. Dia tidak punya cara lain sekarang, dia hanya bisa bertahan dari siksaan iblis tua ini lagi dan lagi. Dalam hati Tanggulin, selalu ada secercah harapan. Dia menantikan kenyataan bahwa apa yang dia hadapi hanyalah ujian dari akademi, dan iblis-iblis tua ini hanya mengujinya. Karena harapan inilah dia hampir tidak bisa bertahan, tidak peduli proses menyakitkan apa yang dia alami. Melahap mata setan tua memberi Tanggulin pandangan yang dalam, saya disebut melahap karena saya suka makan. Saya suka sebelumnya, tetapi setelah menjadi iblis, saya lebih menyukainya. Oleh karena itu, saya berbeda dari mereka. Mereka semua memiliki masalah mental, karena mereka benar-benar bosan di sini. Hanya saya, selalu ada kesenangan di Pulau Setan, dan itu adalah makan. Selama ada yang bisa dimakan, saya tidak akan bosan, dan makan bisa membawa saya kebahagiaan dan kesenangan. Makan? Mendengar kata ini, Tanggulin tanpa sadar menelan seteguk air liur. Karena dia datang ke sini, menurut waktu, seharusnya sudah lebih dari 3 bulan. Dia tidak pernah makan apapun dan bergantung sepenuhnya pada kehidupan yang kaya di sini. Energi untuk menopang tubuh Anda. Meskipun hal ini tidak mempengaruhi kondisi fisiknya, bagi seseorang yang terbiasa menambah energinya dengan makanan, tidak bisa makan jelas merupakan rasa sakit yang luar biasa. Sekarang ada iblis tua di depannya mengatakan bahwa dia suka makan, dan Tanggulin tiba-tiba merasakan rasa lapar yang kuat mengalir ke lautan roh. Itu bukan reaksi fisik, itu sepenuhnya psikologis. Sang pemakan tua melihat penampilan Tanggulin yang menelan air liur, dan tiba-tiba tersenyum, sepertinya kamu juga suka makan, bukan? Dia menjentikkan jarinya ketika mengatakan itu, kalau begitu, kita baru saja ada bahasa yang sama. Mulai sekarang, selama aku makan apa yang kamu makan. Aku berjanji kamu bisa melewati level dengan sangat mudah. Tanggulin berkata tanpa ragu-ragu, apa yang harus dimakan? Setan tua yang melahap tertawa. Jangan khawatir, saya tidak akan menemukan sesuatu yang menjijikkan. Karena makan, tentu saya harus makan sesuatu yang kaya nutrisi dan bisa dimakan. Ayo nak. Sambil berkata, dia sudah mulai ke hutan. Masuklah. Tanggulin buru-buru mengikuti. Setan tua yang melahap itu berhenti setelah beberapa langkah menjauh, lalu dia berjongkok dan menggali di bawah bambu hijau, mengaitkan jari-jarinya, dan mengaitkan dari tanah yang panjangnya sekitar 3 inci, setebal jari. Serangga hijau zamrud besar. Seluruh tubuh cacing itu berwarna hijau, dan tubuhnya yang berwarna cian tampak agak transparan. Setelah ditangkap, ia menggeliat dengan keras, tampak ketakutan dan ingin keluar dari pemakan tua itu. Memakan tangan kanan iblis tua itu menggali tanah 2 kali, dan segera memilih serangga lain. Sebuah firasat tidak menyenangkan membanjiri pikiran Tanggulin untuk sekejap tidak mungkin. Pada saat ini, dia melihat Old Devourer melemparkan salah satu serangga langsung ke mulutnya, mengunyahnya, dan mengunyahnya di wajahnya. Masih menikmati penampilannya, jus kuning mengalir di sudut mulutnya. Jelek. Tanggulin bereaksi hampir tanpa sadar, berbalik dan muntah ke samping. Ini sangat menjijikkan.
Ini benar-benar menjijikkan. Bahkan jika dia suka makan, dia pasti tidak suka makan serangga. Melahap setan tua sangat menakutkan untuk melihat langsung ke arahnya. Pada saat ini, sosok hijau zamrud muncul di depannya. Melihat tubuh yang menggeliat dengan keras, Anda dapat melihat lapisan bulu kuning di atasnya dari jarak dekat. Wajah Tanggulin berubah drastis, dan dia berkedip ke samping hampir seperti kilat. Makan selalu menjadi hal yang paling menyenangkan baginya, tetapi pada saat ini, melihat serangga yang sangat menjijikkan di depannya, ditambah dengan tidak makan apapun selama berhari-hari, Tanggulin benar-benar tidak bisa menahan reaksi tubuhnya. Dia hampir berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang apapun, hanya ingin segera menjauh dari iblis tua yang melahap itu. Namun, sebuah adegan yang membuatnya terkejut terjadi. Tidak peduli seberapa cepat dia, tidak peduli apakah dia menggunakan jejak hantu unik sekte Tang, atau mengandalkan kemampuan lari naga emas yang terbang untuk membuat dampak tiba-tiba. Serangga berwarna biru kehijauan itu selalu bergoyang di depannya, dan tidak ada tanda-tanda akan dibuang sama sekali. Tanggulin terus muntah saat berlari. Tiba-tiba, dia hanya merasakan rasa pusing di otaknya, lalu dia terpaksa jatuh ke tanah. Sebelum sempat bereaksi, Tanggulin hanya merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, dan kekuatan roh serta darah di tubuhnya mati rasa. Pasukan tersebut dipenjara. Lalu sebuah tangan besar mencubit hidungnya. Sebagai orang normal, hidungnya dicubit, dan Tanggulin tanpa sadar membuka mulutnya untuk bernapas, dan kemudian dia melihat serangga hijau zamrud menggeliat langsung ke mulutnya. Menelan setan tua itu dan meletakkan satu tangan di dagu Tanggulin, dan mulut Tanggulin menutup secara alami. Sensasi serangga menggeliat dengan keras di mulut seseorang, kulit kepala meledak, matanya hitam, dan reaksi fisiologis mual yang hebat. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Suara parau dari iblis tua yang melahap berdering di telinganya, aku sudah mengatakannya, hanya makan. Kenapa lari? Aku benci orang yang tidak memperlakukan makanan dengan baik. Karena kamu tidak ingin memakannya, biarkan ini serangga tongkat secara bertahap membusuk di air liur Anda. Anda akan merasakannya dari menggeliat hingga tidak mampu menggeliat, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi jus, mengalir ke tenggorokan Anda dan menjadi bagian dari tubuh Anda. Ya luar biasa, bukan? Proses ini memakan waktu sekitar 1 hari. Anda tidak dapat bergerak atau melakukan apapun, tetapi saya dapat melihat perubahan pada mata dan otot wajah Anda. Melihat Anda menikmati ekspresi yang nikmat ini. UPS, benar-benar luar biasa. Saya ingin mulai berpikir, apa yang akan kita makan besok? Bab 833 Muntahan. Tanggulin lebih suka belajar menerbangkan pesawat, dan Tanggulin lebih suka menyerap energi kehancuran. Dia bahkan lebih suka menghadapi tembakan artileri dari seluruh resimen Angkatan Laut Utara, dan tidak mau menanggung rasa sakit yang begitu hebat dalam keadaan sadar ini. Tidak berlebihan dalam Devouring the Old Demon, semua yang dikatakannya dirasakan oleh Tanggulin saat ini. Ini penyiksaan baik secara mental maupun fisik. Ketika kesadaran Tanggulin yang tersiksa berangsur-angsur kabur, dia akan merasakan lautan roh dirangsang, dan orang-orang langsung menjadi sadar, dan pada saat itu, kebetulan dia bisa merasakannya lebih jelas di mulutnya sendiri. Semua yang terjadi. Perasaan ini sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia ingin mati sekarang, mati saja. Akhirnya, 24 jam berlalu, dan Old Devouring Demon menepuk kepala Tanggulin, menyebabkan dia berhasil koma. Melihat Tanggulin yang tergeletak di tanah, menelan sisi iblis tua, dua sosok muncul, itu adalah iblis mimpi buruk tua dan iblis tua yang hancur. Katamu, apakah aku terlalu kejam? Aku baru saja menambahkan beberapa materi padanya. Aku hanya membayangkan seperti ini sebelumnya, dan aku belum benar-benar menyadarinya. Apakah itu akan membuat roh rangsangannya menjadi abnormal? The Devour Old Demon sepertinya sedikit khawatir dan bertanya. Jangan datang ke set ini. Mengapa Anda tidak ragu-ragu saat Anda memberinya makan serangga? Kata Nightmare dengan jijik. Iblis tua hancur dengan marah berkata, kamu begitu hina dan tidak tahu malu. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah memberitahu kami tentang metode ini sebelumnya? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa melampaui kami dalam penyiksaan? Lihat rasa sakitnya dalam hatinya, terlihat jelas bahwa kamu lebih kuat dari kami berdua. Saya sangat tidak puas, tahukah Anda? Saya sangat tidak puas. Hahaha. Pantas saja. Kamu puas atau tidak puas, pokoknya Pak Tua itu sangat bahagia sekarang sangat senang. Oh, saya akan mencoba anak-anak kecil itu secepat mungkin. Lihat bagaimana reaksi mereka.
Tidak apa-apa jika mereka tidak normal secara mental, bukankah masih ada kebencian pada orang itu? Dia bisa membantu orang-orang mendapatkan kembali semangat mereka. Naik. Pria gemuk kecil, kalau begitu, kami memiliki bahasa yang sama. Mulai sekarang, selama aku makan apa yang kamu makan. Aku berjanji kamu bisa lulus ujian dengan sangat mudah. Pemakan tua tersenyum pada Sulisi. Kata. Sulisi tersentak dan tersentak. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerap energi destruktif dan akhirnya bisa naik ke pantai seberang, tapi tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa memasuki resimen Al-Utara. Dalam kognisi, ketika tembakan datang, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia langsung kembali ke Pulau Iblis. Kemudian iblis tua mimpi buruk mengatakan kepadanya bahwa dia telah gagal dan akan segera mengeluarkan asap beracun. Pada saat ini, iblis tua yang melahap muncul seperti penyelamat, dan iblis tua yang melahap mengatakan kepadanya bahwa selama dia mendengarkan dirinya sendiri, dia akan dapat menjaga teman-temannya agar tidak disiksa oleh asap beracun. Kemudian Sulisi dibawa ke hutan oleh iblis tua yang melahap. Melihat serangga hijau zamrud besar, Sulisi pertama kali berkedip, dan kemudian melihat Old Devourer melemparkan serangga ke dalam mulutnya dan mengunyah dengan keras. Mata Sulisi tiba-tiba membelalak. Laumo menelan ludah sambil tersenyum padanya, lalu mendengar Li Suci kaget dan bertanya, "Ini bukan sesuatu yang enak untuk dimakan." Kali ini ditelan Laumo tertegun sejenak, lalu dia melihat Su begitu Lisi mengangkat tangannya, dia meremas serangga lain di tangannya, melemparkannya langsung ke mulutnya, dan mengunyah dengan keras. Ini. Setelah mengunyah beberapa suap, mata Sulisi berbinar, dan kemudian dia melihat tenggorokannya bergerak, tampaknya menelan cacing itu. Wah, saya pikir itu menjijikkan. Siapa tahu rasanya enak? Meski agak asam, tapi pahit di asam, tapi manis lagi setelah menderita. Yang lebih penting, semuanya dengan ringannya bambu. Harum. Setelah makan, perutnya hangat dan nyaman. Enak. Saya tidak menyangka ada oleh-oleh unik seperti itu di Pulau Setan. Jika ada, saya akan menggali yang lain. Melihat Sulisi dengan penampilan gembira, Devouring Old Demon tumpul untuk beberapa saat sebelum bergumam, "Pria gemuk kecil, kamu benar-benar memiliki beberapa bakat unik dalam makan." Dia masih berbicara, tetapi melihat Sulisi berjongkok di dekat pohon, menggali tanah dengan kedua tangan. Hal yang sama, beberapa orang disiksa dan ingin mati, beberapa orang menikmatinya. Tentu saja, situasi ini sebenarnya tidak terjadi di Pulau Setan. Melahap iblis tua bukanlah orang yang menyerah, tepatnya, tidak ada iblis tua di pulau ini yang kebobolan. Oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan berbagai bahan, unggulan, untuk dicicipi Sulisi. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa Sulisi selalu bersedia untuk datang, sedikit ragu-ragu di awal, tetapi seiring berjalannya waktu, dia makan lebih dan lebih bahagia dan lebih bersemangat. Pada akhirnya, makanan itu penuh dengan cahaya merah, dan dia tidak perlu menelan kepemimpinan iblis tua itu sama sekali. Dia juga bisa mencari berbagai bahan makanan di lembah Pulau Iblis yang dipenuhi kehidupan ini. Itu hanya otodidak. Old Devourer harus mundur, dan dia hanya bisa memilih untuk menyiksa orang lain. Dia harus mengakui bakat dan semangat luar biasa Sulisi. Tidak ada keraguan bahwa Sulisi memecahkan rekor. Tang Wulin tidak tahu bagaimana dia datang ke sini dalam 2 bulan terakhir. Saya menghabiskan setiap hari dalam keadaan mengantuk, dan penyiksaan fisik adalah yang kedua, dan penyiksaan mental terlalu kuat. Dia adalah orang yang sangat suka makan. Disiksa oleh iblis tua yang dimakan, saya ingin muntah ketika melihat sesuatu. Namun, kemampuan beradaptasi tubuhnya yang kuat secara bertahap mulai berpengaruh. Tang Wulin segera menemukan bahwa tubuhnya tidak melemah karena rasa sakit dan siksaan, sebaliknya ia terus memakan benda-benda aneh seperti serangga, kecoa, ular, tikus, dan semut. Sebaliknya, darah menjadi lebih kuat. Apalagi aura hidupnya sendiri bahkan lebih intens. Telan setan tua, terima kasih. Tapi, apakah masih ada serangga itu? Berapa lama ia bisa hidup? Bolehkah aku memohon satu hal, aku akan mengambil beberapa lagi dan kamu akan memakannya untuk Lei Zhengyu. Kutu ini? Vitalitasnya sangat kuat, itu pasti bagus untuk tubuhnya. Dia menggunakan bakat pengorbanannya untuk menyelamatkanku dan kehilangan terlalu banyak energi vital. Jika dia bisa makan beberapa serangga lagi, itu pasti akan membantunya. The Old Devourer menyaksikan Su Xiaoyan dengan tatapan kasihan, bermain dengan cacing hijau besar di tangannya, seolah-olah dia sedang bermain dengan harta karun. Ada apa dengan dunia ini? Tidak peduli jika Master Jiwa tipe makanan dapat memakan serangga, gadis kecil ini.
Ketika Su Xiaoyan memakan serangga untuk pertama kalinya, rasa sakitnya hampir sama dengan Tang Wulin, tetapi dia segera menemukan bahwa serangga itu penuh dengan kekayaan nafas kehidupan. Oleh karena itu, ketika Old Devourer berencana memberi makan serangga untuk kedua kalinya, dia memiliki perilaku yang sama. Kemampuan beradaptasi ini. Tidak ada lagi, kemampuan beradaptasi gadis ini benar-benar sederhana. Tentu saja ada juga yang sangat sengsara. Misalnya, "Oh, muntah, muntah, bunuh aku!" teriak Xie Xie. Semangatnya telah hancur total. "Oh, aku ingin membunuhmu, muntah, jangan beri aku kesempatan, aku harus membunuhmu." Wajah cantik Ye Xinglan menjadi pucat. "Oh, muntah, muntah. Aku melakukannya denganmu." Tubuh Yuanen Yehui terus bergerak-gerak. "Hebat, air mata mengalir di pipimu. Tuan setan tua yang melahap, bagaimana kamu menyelamatkan serangga ini? Bolehkah aku mengambilnya saat aku pergi? Jika bisa diselamatkan, energi kehidupan yang begitu kaya akan mendukung kita, keluarga malaikat suci kita. Talenta pengorbanan bisa lebih santai, keluarga kita punya sumber keuangan yang cukup, atau kita bisa bersama-sama mengembangkan energi kehidupan serangga di lembah Pulau Iblis, mungkin kita bisa memurnikannya menjadi bahan obat. Dalam hal ini, Anda telah memberikan kontribusi luar biasa bagi seluruh dunia." Lei Zhengyu juga merasa jijik, tetapi dia memiliki karunia pengorbanan, dan persepsinya tentang energi kehidupan adalah yang terkuat dari semua orang. Setelah memakan serangga dengan menjijikkan, dia menemukan rahasianya. Sejak saat itu, 4 orang yang dipimpin oleh Tang Wulin disiksa oleh iblis tua yang melahap selama 3 bulan. Lei Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lixi dipromosikan. "Apa kau tahu apa yang paling kubenci di dunia ini?" Seorang lelaki tua dengan hidung bengkok dan wajah suram berdiri di depan Lei Zhengyu dan bertanya dengan dingin. Matanya penuh kebencian, seolah-olah Lei Zhengyu di depannya adalah eksistensi paling menyebalkan di dunia. "Saya tidak tahu," kata Lei Zhengyu jujur. Beberapa hari yang dia habiskan dengan iblis pemakan tua adalah hari-hari terindah yang Lei Zhengyu alami setelah datang ke Pulau Iblis ini. Vitalitas yang dia konsumsi untuk pengorbanan Su Xiaoyan hampir pulih setelah makan banyak serangga. Ini benar-benar kejutan, dan itu juga mengurangi keengganannya pada Pulau Iblis ini. Satu-satunya harapan sekarang adalah bisa menyelamatkan teman-temannya. Bab 834 benci iblis tua itu. Yang paling saya benci adalah dunia ini. Nama saya benci, ingat saya dia membenci iblis tua itu. Aku akan membawakanmu rasa sakit 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Saat berikutnya, Lei Zhengyu digantung. Kemudian, cambuk kulit yang dicelupkan ke dalam air dibanting ke tubuhnya. Untuk waktu yang lama, Lei Zhengyu percaya bahwa kemampuannya dalam menahan rasa sakit cukup baik. Tetapi sebelum dia membenci iblis tua itu, dia mendapati dirinya salah. Karena dia tidak tahu bahwa metode yang dapat membuat orang menderita di dunia ini begitu beragam dan sangat merangsang. Ah, suara jeritan tidak pernah berhenti sejak dia digantung. Rasa sakit yang hebat terus-menerus merangsang tubuh dan pikiran, dan Lei Zhengyu berjuang mati-matian, mencoba membebaskan diri, tetapi dia hanya bisa melihat kulit dan dagingnya terbuka. "Saya melihat kuku saya lepas, dan tubuh saya perlahan-lahan hancur, perlahan-lahan mati." Mata Tang Wulin telah kehilangan fokusnya setelah 3 bulan disiksa, vitalitas dalam tubuhnya sangat kuat, tetapi semangatnya jelas terangsang. Sehingga ketika Anda melihat sesuatu yang menggeliat, tanpa disadari Anda akan bergidik. Meskipun dia sudah merasakan energi vital yang terkandung dalam makanan itu nanti. Tapi baginya, hal yang begitu indah dalam hidup menjadi begitu menyakitkan, bagaimana dia bisa menerimanya? Tapi dia tetap membawanya, demi teman-temannya, dia harus membawanya. Dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya sekarang, tidak peduli siksaan seperti apa, dia harus melalui dan menyelamatkan rekan-rekannya. Dengan ketekunan dia mendukungnya selama 3 bulan penuh, dan akhirnya melepaskannya setelah dia menelan iblis tua itu. Dengan suapan besar dan suapan besar dari semua jenis makanan di depannya, Tang Wulin sudah agak mati rasa, dan hanya jauh di matanya yang bisa ada secercah cahaya seperti itu. Sudut mulut iblis tua bergerak-gerak. Sebagai objek tersiksa pertama di antara 7 setan Shrek, dia sangat puas dengan reaksi Tang Wulin, dan dia benar-benar merasakan kenikmatan yang kuat dari proses penyiksaan Tang Wulin. Namun, ketika dia tiba, dia menemukan sebuah masalah. Artinya, orang ini terlalu bisa dimakan. Saat jiwanya mati rasa, ia mulai menunjukkan nafsu makannya setelah ia memesan makanan yang rasanya sangat menjijikkan itu. Di saat yang paling mengerikan, dia sendirian memakan seekor ular piton yang panjangnya sekitar 7 meter dan setebal paha.
Setelah memakan ular piton, tubuh Tanggulin bereaksi, dan sisik muncul tak terkendali di bawah aliran darah yang kuat. Tapi dia masih bisa makan, dan nafsu makannya terus meningkat. Old Devourer puas dengan Tanggulinnya yang menyiksa, tetapi dia juga tertekan sekarang. Nafsu makan pria ini lebih menakutkan daripada pria gemuk kecil itu. Meskipun lelaki gemuk kecil itu juga makan banyak, dia terlempar untuk membenci iblis tua itu lebih awal karena dia tidak disiksa. Tapi pria di depannya jelas sangat ingin disiksa sendiri, tapi nafsu makannya benar-benar menakutkan. Makan begitu banyak, begitu banyak. Iblis tua yang lahap berpikir keras lagi dan lagi bahwa dia akan membalasnya karena makan begitu banyak, tetapi setelah itu, dia menemukan bahwa Tanggulin adalah orang yang tidak tahan lagi. Tapi dirinya sendiri. Begitu banyak bahan bagus. Tidak peduli seberapa melimpahnya energi kehidupan di sini, dia tidak tahan dengan konsumsinya seperti ini. Oleh karena itu, dia harus melepaskan Tanggulin dan melemparkannya ke iblis tua kebencian. Apa kau tahu apa yang paling kubenci di dunia ini? Iblis tua yang dibenci itu memandang Tanggulin dengan dingin. Tatapan mata Tanggulin masih sedikit tumpul, apakah kamu masih makan? Makan apa? Lihatlah penampakan sampahmu, melahap tipuan kecil itu akan menyiksamu seperti ini, dan iblis tua itu akan mengandalkan rasa sakit untuk membantumu menemukan jiwamu. Benar-benar menjengkelkan, sangat menyebalkan, aku benci dunia ini, aku benci segalanya. Tanggulin digantung, dan cambuk memukulnya dengan keras. Pop! Cambuk kulit itu memantul, pakaian Tanggulin hancur berantakan, dan bekas putih tertinggal di permukaan kulitnya. Tanda putih. Kenapa bukan darah? Setan tua kebencian tertegun sejenak. Orang-orang kafir mengambil cambuk lagi, dan dengan sengaja meningkatkan kekuatan mereka. Ada bekas putih lagi, tidak, tepatnya, itu satu-satunya tanda putih. Cambuk pertama yang ditarik menghilang, ini. Tentu saja iblis tua kebencian tidak percaya ini normal, jadi cambuknya menghantam Tanggulin seperti badai. Welt bersilangan, dan pakaian Tanggulin sobek-sobek. Namun, ketika iblis tua benci berencana untuk mengganti alat penyiksaan, dia menemukan bahwa bekas cambukan di tubuh Tanggulin telah hilang, tidak meninggalkan jejak. Ini bagaimana situasinya? Murid Tanggulin mulai sedikit fokus. Dia tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya merasakan vitalitas yang kuat di tubuhnya mulai berangsur-angsur berputar di bawah cambuk dari luar, dan energi serta darahnya mulai menyatu satu sama lain. Dalam proses berbaur satu sama lain, rasa nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh. Sepanjang waktu, lautan roh menyakitkan, dan akhirnya saya memiliki perasaan nyaman, dan dunia spiritual akhirnya lega sampai batas tertentu. Dalam 3 bulan terakhir, dia dipaksa untuk makan hal-hal yang menjijikkan itu, dalam arti tertentu, Tanggulin telah menutup hatinya. Untuk memakannya dengan mati rasa. Tentu saja dia tidak punya waktu untuk mengordinasikan kekuatan jiwanya, ki, dan darahnya. Pada saat ini, di bawah rangsangan menyakitkan dari dunia luar, baik kekuatan misterius maupun kekuatan garis keturunan akan melindungi tubuh dengan sendirinya, dan secara alami akan beroperasi, sehingga merangsang pikirannya untuk pulih secara bertahap. Sengatan tajam datang saat ini. Iblis tua yang membenci tidak tahu di mana dia menemukan paku baja panjang, yang menusuk dan menusuk tubuh Tanggulin. Di bawah kekuasaannya, paku baja itu akhirnya menembus kulit Tanggulin. Darah samar muncul. Sengatannya jelas lebih kuat dari cambuk sebelumnya, di bawah rangsangan yang lebih kuat. Garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin dan kekuatan seni Swantian secara alami beroperasi sedikit lebih lancar. Dunia spiritualnya akhirnya terbuka perlahan. Apa yang iblis tua benci lihat, tetapi lubang yang ditusuk dengan cepat menutup, dan tidak ada proses pengerasan kulit sama sekali, dan itu kembali normal. Dan ketika dia menggunakan paku untuk menusuk tubuh Tanggulin, dia menemukan bahwa Tanggulin tampaknya memiliki lingkaran emas di bawah kulitnya. Kulitnya sendiri sangat keras. Ketika dia menggunakan paku baja untuk menembus Tanggulin, dia masih akan merasakan Tanggulin. Kulit yang ditusuk itu mengeras dengan cepat, seolah masih ada sisik yang akan muncul. Dia mengangkat tangannya untuk menyegel kekuatan roh Tanggulin dan menyegel sirkulasi darahnya. Namun, dia tidak bisa menyegel naluri tubuh Tanggulin. Berbagai instrumen penyiksaan terus-menerus dikeluarkan olehnya dan digunakan pada Tanggulin. Kesadaran Tanggulin akhirnya benar-benar terjaga, melihat kesibukan iblis tua yang penuh kebencian, melihat bekas luka yang muncul di tubuhnya, dan kemudian melihat mereka dengan cepat menutup. Tanggulin hanya mencibir. Rasa sakit? Jenis rasa sakit ini telah digunakan sejak saya mulai belajar menempa ketika saya berusia 6 tahun. Bukan karena dia tidak takut pada rasa sakit, tetapi kemampuan menahan rasa sakit jauh melebihi orang biasa.
Bahkan seorang master jiwa yang kuat tidak dapat dibandingkan dengan daya tahannya. Terlebih lagi, dia memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Kekuatan penyembuhan diri dari garis keturunan Raja Naga Emas terlalu kuat. Baik itu serangan fisik atau serangan energi, Tang Wulin sendiri memiliki ketahanan yang super. Sejak saat itu, iblis tua kebencian menggunakan 18 seni bela diri pada Tang Wulin, hanya untuk mencibir di sudut mulutnya. Sakit lagi, bisakah dibandingkan dengan rasa sakit yang menusuk hati setelah segel Raja Naga Emas? Itu dari dalam keluar. Bab 835 kabut beracun akan datang. Oleh karena itu, kebencian terhadap iblis tua itu hampir dimarahi oleh Tang Wulin, dan pada akhirnya ia mulai menyerangnya. Tetapi bahkan jika tulangnya patah, Tang Wulin tidak akan mengubah wajahnya, dan tubuhnya akan sembuh dengan cepat. Adapun bagian vital dari tubuh Tang Wulin, terdapat tulang batang tubuh Raja Shanlong. Kecuali jika iblis tua kebencian yang menghancurkan seluruh tubuh Tang Wulin dengan satu pukulan, tidak mungkin menggunakan metode penyiksaan di dalam tubuh Tang Wulin. Hunboy, apakah kamu dari kura-kura? Iblis tua yang penuh kebencian dengan marah meletakkan tongkat di tangannya pada Tang Wulin, berbalik dan pergi. Dia perlu curhat, ini tidak baik, lalu ganti yang lain. Tang Wulin akhirnya diturunkan, dan orang yang menjadi orang baik adalah menghancurkan iblis tua itu. Benar-benar kejam membenci orang ini. Tang Wulin, kamu baik-baik saja. Penghancuran iblis tua memandang Tang Wulin dengan prihatin. Tang Wulin hanya menatapnya dengan dingin, apakah ada metode lain, kamu dapat menggunakannya. Ketika kamu miskin, bukankah ini saatnya untuk membiarkan teman-temanku keluar? Penghancuran iblis tua menghela nafas, ini tidak ada hubungannya dengan saya, itu semua dilakukan oleh iblis mimpi buruk tua. Yang dapat saya lakukan untuk Anda adalah membatasi dia sebanyak mungkin sehingga dia tidak benar-benar melepaskan kabut beracun. Tang Wulin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sekarang semakin menebak-nebak tentang perilaku iblis tua ini. Bagaimanapun, setidaknya dia masih hidup sekarang, dan masih hidup dengan sangat baik. Di bawah kekacauan yang membenci iblis tua, dia menyerap semua energi kehidupan dalam hal-hal menjijikkan yang dia makan dengan iblis tua itu. Sehingga sekarang dia menjadi semakin tidak bisa mengendalikan kekuatan vitalitasnya yang tak tertandingi untuk mencapai segel ke-9. Dan Tang Wulin bahkan bisa merasakan bahwa selama dia mau memecahkan segel ke-9 seharusnya menjadi masalah, dan bahkan tidak akan ada terlalu banyak rasa sakit. Dia sekarang harus mengalihkan perhatian dan menggunakan banyak energi untuk mengontrol energi darah di tubuhnya agar tidak membuka segelnya sendiri. Jika mereka hanya menyiksa mereka, mereka akan menjadi semakin lemah, bagaimana mereka bisa menjadi semakin kuat? Selain itu, meskipun seluruh proses penyiksaan sangat menyakitkan, tidak diragukan lagi bahwa Tang Wulin masih sangat bermanfaat. Dia bisa merasakan peningkatannya di area tertentu. Bukan hanya kemampuan, tapi juga mental. Melihat mata sedingin es Tang Wulin, iblis tua menghancurkan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Wah, kamu tidak menghargainya? Atau apakah kamu pikir aku dan mereka berada dalam kelompok yang sama? Tang Wulin berkata datar, mungkinkah kalian? Bukan dari kelompok yang sama? Old Demon Destroyer dengan marah berkata, tentu saja tidak. Oke, karena Anda berpikir begitu. Ya, saya tidak peduli dengan Anda. Apapun mimpi buruk yang dapat Anda lakukan dengan Anda. Setelah berbicara, dia menoleh dan pergi. Sosok itu berkedip, dan jejaknya hilang. Tang Wulin mendengus jijik, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat cara Old Devil Destroyer berpura-pura, itu jelas pelacur yang keras. Namun, ia juga percaya bahwa tidak mudah bagi para pekerja teladan ini untuk melepaskan diri. Tapi, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ketika Tang Wulin bertanya-tanya, suara iblis mimpi buruk lama tiba-tiba keluar dari telinganya. Baiklah, tidak ada yang melindungimu sekarang. Kemudian, nikmatilah dirimu sendiri. Segala sesuatu di sekitar tiba-tiba menjadi berputar. Ketika pusingnya hilang, Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah sampai di sebuah gua. Cahaya di dalam gua agak redup, dan saya hampir tidak bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Sebuah erangan mengikuti, dan Tang Wulin segera melihat teman-temannya yang telah berpisah selama beberapa hari. Xie Xie, Lei Zhengyu, Su Lixi, Yuan and Yehui, Su Xiaoyan, Ye Xinglan. Mereka telah terbangun dari koma mereka. Setiap ekspresi berbeda. Tapi tanpa kecuali, mereka jelas dirangsang secara mental. Apa kabar kalian? Apakah kamu baik-baik saja? Tang Wulin buru-buru bertanya ketika dia melihat rekannya, merasa bersemangat. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia menyadari bahwa suaranya sangat parau. Kesadaran semua orang hampir tidak pulih saat ini, tetapi mata mereka masih agak lesu.
Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari dalam gua, dan sebelum mereka bisa bereaksi, beberapa batang besi telah jatuh dari langit. Pisahkan ketujuh orang itu. Tang Wulin dan Su Xiaoyan dipisahkan satu sama lain. Di pagar besi di sebelah mereka ada Su Lixi dan Yuan En Yehui, dan di sisi lain ada Ye Xinglan, Lei Zhengyu dan Xie Xie. 7 monster Shrek diisolasi menjadi 3. Ini adalah. Tiba-tiba, firasat tidak menyenangkan muncul di hati Tang Wulin saat ini. Awan kabut tebal tiba-tiba meletus dari atas kepala mereka. Itu adalah kabut merah muda yang mereka semua lihat. Tidak, tahan nafasmu. Tang Wulin berteriak hampir serak. Semua orang pernah melihat kabut merah muda ini, dan mereka semua mencoba menahan napas untuk pertama kalinya. Tetapi mereka segera menemukan bahwa kekuatan roh mereka benar-benar tersegel, dan seluruh tubuh mereka lemah dan lemah. Dalam hal ini, tidak mungkin menahan napas terlalu lama. Kabut merah muda memenuhi gua, dan bahkan hal-hal yang lebih mengerikan muncul. Kabut mulai merembes ke kulit mereka seperti benang. Hidung dan mulut untuk sementara bisa menahan nafas, tapi kulit tidak bisa menahannya. Melihat kabut meresap ke dalam tubuh, dan pada saat yang sama tubuh mulai terasa panas, ketujuh orang itu panik. Jelas, cara mimpi buruk lama mengisolasi mereka telah direncanakan sebelumnya. Tidak ada pasangan tunggal yang terisolasi. Tang Wulin berteriak, bocah itu tersengat dirinya sendiri. Cepat! Tekadnya selalu sangat kuat. Meskipun dia merasa panas di tubuhnya telah membuat beberapa bagian dirinya ingin bergerak, dia masih yang pertama kali. Membuat pilihan yang tepat. Tanpa ragu-ragu, dia menghantam dinding samping gua. Engah! Kepala itu membentur dinding gua, tapi yang keluar adalah perasaan lembut dan elastis. Tubuh Tang Wulin langsung bangkit kembali, dan dia duduk di tanah. Tentu saja, Lei Zhengyu, Su Lixi, dan Xie Xie juga mendengar kata-kata Tang Wulin dan segera mengeksekusinya, tetapi situasi mereka persis sama dengan Tang Wulin. Tubuh itu langsung terpental kembali dan duduk di tanah. Meski sedikit pusing, masih sangat jauh dari koma. Bagaimana melakukan? Ketujuh orang itu terkejut. Situasi yang paling mereka takuti akhirnya muncul. Kabut merah muda semakin tebal. Tang Wulin pasti menghirup 2 suap karena dia pernah berteriak keras sebelumnya. Sifat obat dari kabut merah muda ini sangat mendominasi, dan kali ini, garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin akhirnya gagal melindunginya. Naga pada dasarnya cabul, dan sebagai Raja Naga, darah Raja Naga Emas jelas tidak memiliki perlawanan dalam hal ini. Untuk klan naga, mereka selalu berada di atas, dan spesies Linsing yang lebih rendah menyebarkan darah mereka sendiri, dan itu juga merupakan hadiah, jika tidak akan ada begitu banyak spesies subdragon. Tetapi pada saat ini sangat fatal bagi Tang Wulin. Tang Wulin hanya merasa tubuhnya terbakar seperti bara panas, dan seluruh tubuhnya tampak seperti terbakar merah. Dia menggenggam gerbang besi dengan kedua tangan dan membanting kepalanya ke gerbang besi dengan paksa. Tapi tetap tidak bisa sedikit pun mengurangi dorongannya untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat ini. Dia bahkan lebih tidak dapat memanggil jiwa dan darah bela dirinya untuk membantu. Anda bahkan tidak bisa bunuh diri. Naluri fisik yang kuat sudah cukup untuk melindunginya dari segala bahaya. Situasi orang lain tidak jauh lebih baik dari Tang Wulin. Su Xiaoyan telah mendengar geraman lembut, dan dia juga memegang pagar besi, tubuhnya gemetar terus-menerus. Itu sepenuhnya mengandalkan kemauannya sendiri untuk menekan sifat tubuhnya. Su Lixi tidak bisa menahannya, tubuhnya yang gemuk meringkuk di sudut. Di sisi lain, kemauan Yuan and Yehui akan semakin kuat, meski sesak nafas, ia bisa menahannya untuk sementara. Situasi Xie Xie, Lei Zhengyu dan Ye Xinglan bahkan lebih halus. Ye Xinglan bersembunyi di kejauhan, duduk bersila di tanah, berkeringat di dahinya, nyaris tidak menahan efek kabut beracun. Karena takut menyinggung perasaannya, Xie Xie dan Lei Zhengyu mundur jauh, dan mereka semakin dekat. Sementara mereka panik saat ini, keinginan kuat mereka terus meletus. Zhengyu, bunuh aku. Xie Xie berkata pada Lei Zhengyu dengan senyum masam. Lei Zhengyu tiba-tiba meraung, mengapa kamu menyentuh pahaku? Jika aku bisa membunuhmu, apa menurutmu aku akan berbelas kasihan? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu membunuhku. Aku tidak menyentuh pahamu, itu kamu letakkan tanganmu di pinggangku, oke? Biarkan aku mati, biarkan aku mati. Semakin mereka bersuara, semakin merah muda kabut yang mereka hirup, dan tubuh menjadi semakin tidak mampu menahan erosi kabut beracun. Mimpi buruk tua. Apapun yang Anda ingin kami lakukan, saya berjanji untuk menghentikan kabut beracun. Tang Wulin merong tajam. Melihat gambar itu satu hal, tetapi menghadapinya adalah hal lain.